Boleh, boleh Kang. Pak Andri ini mengajar di mengajar sudah berapa tahun sih? Saya mengajar mulai dari tahun 2009. 2009 berarti sudah berapa tahun ya Pak? Kurang lebih 14 tahun ya. 14 tahun, subhanallah. Lama juga ya Pak jalannya. Iya, lama, betul. 14 tahun. Bagaimana tuh Pak pengalaman mengajar 14 tahun? Jujur, Ada ya mungkin pengalaman-pengalaman menariknya ketika mengajar gitu. banyak sekali sih pengalaman menariknya. Kebetulan saya pertama kali mengajar di swasta ya, di swasta. Terus background saya dulu adalah di D3 Pertanian. D3 Dari pertanian. Saya pun juga seorang sales, sales. Mhm. Dan alhamdulillah suatu hari saya mendatangi wakil kepala sekolah SMK Negeri Cibadak. Oh, jadi sebelumnya Bapak di Cibadak ya? Cibadak, ya di Cibadak itu kurang lebih 8 tahun. 8 tahun di 8 Cibadak. tahun. Nah di swasta di swasta itu kurang lebih 6 tahun. 6 tahun di tahun, swasta. ya. Lalu ke SMK Cibadak juga 8 tahun. Wah, Nah. kayaknya pengalamannya hebat ya. Banyak sekali sudah mengajar di sekolah swasta kan beda tantangan di sekolah SMK juga banyak tantangan juga 8 tahun lagi Pak. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa berbarengan di SMA 2. Alhamdulillah betul itulah. Ya mungkin ya kayaknya ini Bapak pasti punya strategi khusus dalam pembelajaran. Nah, saya di sini ingin sharing aja dengan Bapak nanti ya mungkin jadi ilmu juga buat saya sendiri ya Pak ya. Begini Pak Andi, saya di sini ya kita tujuannya mengobservasi ya Pak ya, ataupun sharing dengan teman sejawat. Di sini ada batasan-batasan pertanyaannya yang mungkin nanti tidak begitu mengembang gitu ya. Nah ini area-area pertanyaan boleh nanti sama Bapak. Oh iya, boleh Pak. Iya. Mungkin Bapak juga ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak lakukan gitu ya di dalam pembelajaran bekerja sebagai guru. Apalagi tadi sudah 14 tahun ya Pak ya. Insya Allah pasti sudah melaksanakan hal tersebut. Gimana Pak Andi bisa disetujui dengan pertanyaan ini? Boleh. Bagus sekali mulai. Ya emang harus seperti ini kalau pembelajarannya. Ada tujuan, ada area pengembangan, ada strateginya ya yang harus kita terapkan setiap hari di kelas. Siap, betul Pak. Kalau Bapak tidak keberatan ya berarti. Jadi gini Pak Andi kan tadi sudah mengajar 14 tahun ya Pak ya. Tentunya pasti mata pelajaran juga yang pegang dari SMK ke SMA tentunya juga Bapak mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain yang memegang mata pelajaran. Nah dari pembelajaran yang Bapak lakukan, kira-kira tujuan pembelajaran apa sih Pak yang memang yang menurut Bapak menarik atau tidak menarik atau yang memang sudah berkembang atau belum berkembang? Kita yang di SMK dulu ya, di SMK dulu. Sebenarnya tujuan pembelajaran itu banyak ya, tapi kita mungkin harus mensekat kira-kira mana yang kita perlu diperhatikan karena kita juga pengembangannya banyak. Dalam tujuan pembelajaran ini kita harus mampu menerapkan bagaimana peserta didik itu mampu membuat sebuah perencanaan usaha yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan yang hari ini sesuai dengan modul-modulnya gitu kan ya. Karena kalau kita lihat memang banyak sekali terus kan kurikulum merdeka ya. Nah kita itu harus mampu bagaimana membuat kurikulum ini sesuai dengan artinya ya apa yang kita kerjakan ini memang muatannya sesuai juga. Jadi tadi tujuan pembelajaran yang Bapak ingin kembangkan itu adalah di perencanaan dulu awalnya. Karena di PKW itu kan Pak ya ada sistematikanya mulai dari perencanaan. Nah, perencanaannya sekarang kalau temanya apa kalau di PKW? Kebetulan saya sekarang ngajar di kelas 11 dan hari ini yang kelas 11 itu udah masuk ke tema pengolahan. Pengolahan. Sama kita betul pun ya. Jadi itu ada tema perencanaan pengolahan makanan. Nah, ada spesifik pengolahan makanannya? Ada. Kalau dari temanya kita kan lebih ke makanan, pengolahan hewani dan nabati. Cuman kita akan ditekankan ke nabati. Kenapa ekspornya lebih luas? Itu lebih luas dan siswa pun mungkin akan mampu mengerjakannya. Jadi yang akan diambil saya konfirmasi perencanaan pengolahan makanan di bidang nabati. Karena dengan pertimbangan nabati itu lebih mudah mengekspornya karena sumber bahannya banyak juga ada. Itu tujuan pembelajaran yang betul sekali. Terus Bapak
Dari pengalaman sebelumnya itu pernah dilakukan juga Pak ya? Kita udah beberapa tahun di sekolah kita emang buat rencana itu, kita udah praktek. Udah praktek. Dan alhamdulillah siswa sangat terpacu sekali karena dengan sebuah perencanaan mereka jadi lebih tersimpati dan lebih kuat. Oh, ternyata Karena saya di perencanaan itu ya mungkin anak-anak betul jadi lebih terarah, ya. Mas. Dan di sini juga anak-anak mampu mengidentifikasi kira-kira bahan apa yang mereka perlukan. Iya. Dalam nabati ini ada 5 Pak. Ada lima kriteria yang mereka kerjakan. 1 dari buah-buahan, 2 dari sayur-sayuran, 3 dari golongan serealia, 4 dari kacang-kacangan, dan 5 dari umbi-umbian. Variatif ya. Variatif. Anak-anak kayaknya senang gitu belajar dengan Bapak gitu. Insya Allah. Ya oke Bapak, itu tujuan pembelajaran Ya. tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Bapak. Berikutnya Bapak ini kira-kira nih area pengembangan mana yang akan mungkin Bapak capai gitu ya untuk tujuan pembelajaran tersebut. Yang jelas kalau area pembelajaran satu lah bagaimana membuat anak itu jadi seorang inovasi yang kreatif dan inovatif. Oh, berarti ingin Bapak tunjukkan, ingin Bapak arahkan anak itu bagaimana bisa berkreasi ataupun sekali. anak-anak itu menjadi kreatif. Betul sekali deh. Dan kita pun bagaimana membuat inovasi-inovasi ini baru dan orisinil. Yang emang kalau membuat pengolahan itu kan kadang-kadang anak-anak itu kan niru yang sudah ada ya. Boleh-boleh aja, tapi kita Kenapa Bapak mau mengambil tentang pengembangan tentang kreatif dan inovatif itu dalam pengembangan kerajinan atau pengolahan makanan tadi gitu? Oke, karena kita kan di sini juga ada muatan sosialnya juga. Muatan sosial, terus mereka juga berkaitan dengan mental. Self and development ya. Jadi kita ini mental nih. Mental ini harus kita jaga. Anak-anak hari ini sebenarnya mentalnya kita akui ya, tidak semua mentalnya terjaga ya. Nah, kita juga sebagai seorang guru ketika mereka mampu membuat pengolahan, bagaimana mereka mentalnya juga mampu mengembangkan areanya bagaimana gitu kan. Itu ada sifat-sifat sosial. Iya. Jadi Bapak ingin mengembangkan pembelajaran kreatif dan inovatif itu karena dengan alasan ingin menumbuhkan mental juga. Mental itu area pengembangan. Dan ini akan disinkronkan dengan tadi tujuan pembelajaran tadi. Betul sekali Pak Jalal. Dengan perencanaan atau pengolahan pangan nabati. Paham. Bapak berikutnya nih kira-kira dari pengembangan yang tadi ya kreatif dan inovatif, kira-kira Bapak strategi apa gitu yang ingin dipersiapkan ketika untuk mempersiapkan pembelajaran itu? Yang jelas strategi ini kita harus persiapkan karena kita bisa membuat pengolahan, areanya sudah bagus. Nah, strateginya pun kita juga harus kita jaga, kita kembangkan. Itu salah satunya kita bagaimana mengembangkan jenis produk agar tetap semakin kreatif dan inovatif. Ya, jadi jenis produk ini kita harus tidak monoton, bagaimana lebih kreatif lagi ya dan lebih inovasi lagi. Karena tantangan ke depan ini semakin banyak, dan semakin kita kreatif, semakin kita kuat, itu semakin kita akan mengikuti, mengimbangi. Berarti Bapak ingin tadi strateginya yang pertama adalah ingin disiapkan adalah membuat produk agar semakin kreatif. Jadi terus semakin kreatif, tidak sebatas 1, 2, terus. Jadi Bapak persiapannya adalah ingin mencoba dan mencoba terus. Try and error dan error. Nah, itu strategi. Berarti itu butuh strategi. Mungkin salah satunya ada bimbingan. Ada Bapak bimbingan. juga ada kita arahkan, ada bimbingan gitu kan. Terus ada mungkin mencari referensi gitu. Referensi ada juga kayak itu juga sebagai penambahan literasinya gitu kan. Terus juga yang kedua itu bagaimana mempertahankan pelayanan yang prima kepada konsumen. Itu butuh penting sekali Pak. Ya, berarti Bapak itu lebih strateginya itu bagaimana bisa menggait konsumen ataupun meyakinkan konsumen gitu, kita dengan produk-produk itu, dan itu dikonsep dalam sebuah perencanaan yang sudah kita strateginya betul. Terus yang terakhir mungkin bagaimana siswa itu mencoba target pasar baru. Berarti Bapak ingin memperkenalkan pasar. Karena dengan pengolahan ini peluang pasarnya nih sangat luas sekali. Betul. Nah, cuma kita bagaimana targetnya kemana konsumennya, segmentasi pasar itu ya, kita mengajar satu rumpulnya betul Pak, ada segmentasi pasarnya itu Pak ya, nanti anak-anak itu akan diarahkan ke segmentasi pasar yang mana gitu. Supaya mereka itu jelas nanti target mereka berkarya itu atau berinovasi kemana yang dijadikan targetannya.
Oke Bapak, sangat luar biasa ini dari paparan yang sudah Bapak sampaikan berkenaan dengan tadi Ya, makasih. pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sajikan kepada Bapak, dan alhamdulillah Bapak sudah mempersiapkan dan sudah matang gitu karena Bapak sudah mengajarnya 14 tahun. Insya Allah untuk alhamdulillah nanti saya banyak belajar dengan Bapak ya. Amin. untuk Boleh. berkenaan dengan sekalian. Ya, kita Ya mungkin itu Bapak berkenaan dengan untuk perencanaan observasi untuk saat ini, dan nanti Bapak di waktu berikutnya saya akan melihat di penerapan yang tadi Bapak sudah sampaikan. Dari bahasa itu tentang pengolahan ya, pengolahan dan kewirausahaan pangan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Walaupun nanti kita juga akan prakteknya membuat makanan tradisional ya, makanan internasional, tapi setidaknya kalian mengetahui dan tahu apa sih makanan internasional ya, apa saja ya. Dan hari ini kita akan praktek, coba kita akan bagi kelas ini menjadi 5 kelompok ya, 5 kelompok. Saya punya permainan ya, di sini saya punya puzzle ya. Di mana puzzle ini isinya adalah tentang makanan internasional ya. Nanti akan kita lihat kelompok mana yang tepat dalam memasang puzzle dan ditempel di depan ya, ditempel di depan supaya kalian hidup, dan nanti itu kita akan ada pengisian KKI ya. Nah, untuk lebih mempercepatnya boleh dari sini kita untuk pembagian kelompoknya biar adil, boleh berhitung dari 1 sampai 5, dari 5 kembali ke 1. Jadi ya, nanti angka 1 kumpul dengan angka 1, angka 2 kumpul dengan angka 2, angka 3 dengan angka 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5 ya. Boleh berhitung dari sini boy. 1, ini. Oke, jadi sekarang kumpul dulu antara kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2. Ayo. Ini kelompok 1. Kelompok 1, 2, baris. Kelompok 3. Kelompok 4 mana? 3 sini. Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ini saya nggak tahu, saya tidak akan berikan itu. Saya harus dikocok ya, kocok juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini semua ada 5 puzzle yang nanti tiap kelompok akan mencoba memasangkan dalam sebuah kertas yang sudah saya siapkan ya. Nggak apa-apa. Lihat aja, stop dulu aja. Coba pilih yang mau yang mana? Silakan. Oke.
kerjasama tim. Oke, kelompok satu adalah kelompok satu. Kelompok dua, ini pegang. Ini, dengarkan. Gitu kan? Saya akan melihat kekompakan, ketelitian. Saya akan cabut, KFC-nya akan saya cabut. Pizzanya akan saya cabut, kalian tidak boleh mencontek. Sesuai gambar itu. Ada usah. Dengarkan. Dengarkan. Ingat. Dengarkan konsentrasi. Saya akan melihat sejauh mana kelompok satu dipisah, maka tepuk tangan buat kelompok satu. Kita akan berikan hadiah ala kadarnya, tapi insya Allah bermanfaat bagi kelompok. Ya. Semoga lebih jelas lagi ya. Dan yang kita tunggu-tunggu juga kelompok dua, tepuk tangan. Oke, semoga berhasil. Ya, inilah akhir dari pembelajaran kita soft skill ya, dengan judul teamwork ya, kerjasama, dan kita memahami berbagai macam produk makanan internasional. Mudah-mudahan nanti kita prakteknya bisa terlaksana ya setelah Lebaran, karena minggu depan kita sudah mulai libur dan jelang ibadah puasa. Tidak mungkin kita praktek di bulan puasa ya, kita praktek setelah Lebaran aja ya. Dan ini salah satu gambaran yang nanti akan kita laksanakan di pekan-pekan berikutnya. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah proyek yang sangat berpeluang bagi kita siapa saja ya. Karena dengan pengolahan ini kalian bisa jadi pengusaha, jadi seorang entrepreneur, dan membuat kalian menjadi lebih hebat dan berbagi di masa depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan semoga pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan berikutnya pun lebih menyenangkan. Oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak, waktunya saya ganggu Oh ya, nggak apa-apa, sudah biasa. Mungkin ya Bapak juga sedang beraktivitas ya hari ini. Insya Allah kami akan menindaklanjuti berbagai kegiatan yang sudah sebelumnya kita laksanakan ya Pak. Mulai dari saya melakukan perencanaan dengan Bapak praobservasi, dan kemarin juga minggu-minggu sebelumnya, dari hari sebelumnya saya juga hadir bisa melihat langsung kegiatan pembelajaran Bapak di kelas gitu ya. Dan saya saksikan luar biasa Pak, pembelajarannya anak-anaknya memang bagus. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana pembelajaran yang Bapak rasakan, apakah sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan, atau memang ada merasa yang ada merasa yang kurang, atau apa? Mungkin Bapak bisa bercerita. Oke, terima kasih penjelasannya. Alhamdulillah ya, di dalam suasana pembelajaran yang paling pertama itu harus kondusif. Walaupun ada kekurangan, pasti ada kekurangan dan kelebihan ya, tapi kita memang harus bagaimana kita membuat suasana belajar itu kita sangat menyenangkan. Kebetulan kita kemarin itu kan kita ada di sesi terakhir ya, itu jam rawan ya, jam terakhir itu sesi terakhir ya, jam rawan. Biasanya kalau sesi terakhir itu siswa agak gaduh. Gitu. Karena pengen dia udah pulang, atau suasananya udah beda, dan udah lelah juga, udah capek gitu betul, kan. betul. Kadang-kadang Pak, jangan lama-lama kita udah waktunya pulang nih. sampai Ya, kalau di sebelum-sebelumnya gitu. Tapi ketika kita berikan materi yang luar biasa, artinya soft skill, kan? Apalagi dengan bentuk permainan, permainan di sana kita juga kemarin kita berikan sebuah permainan game puzzle ya, untuk membuat mereka bagaimana membuat suatu bingkai-bingkai terpecah menjadi satu keutuhan bentuk, karena kita kemarin kan pangan nabati, jadi kita tiap kelompok itu bagaimana membuat satu puzzle, menyusun sebuah puzzle, satu rangkaian jadi sebuah keutuhan, itu jadi sebuah pengolahan ya. Dan ada KFC, ada dimsum, ternyata mereka senang
Walaupun memang ada beberapa siswa juga emang masih bingung ya, masih bingung masih Wajar ini, ya, Pak, ya. wajar lah ya, itu emang artinya sebuah pembelajaran pasti ada yang mendominasi, ada yang biasa juga. Tapi ketika kita sudah terjalin sebuah kesatuan, insya Allah semua akan bersatu ya, semua akan aktif, akan memunculkan sebuah ide-ide pemikiran juga. Mungkin kira-kira kalau misalnya saya berikan rentang 1 sampai 100 ketercapaian yang direncanakan yang kemarin di kegiatan di kelas bisa berapa, Pak? Nah, kalau penilaiannya kita ya Percaya dirinya percaya Bapak. diri. Kalau percaya diri kita insya Allah lah kita ya. Kalau saya nggak ada kita ya, kita harus intinya harus 100% gitu. Ya, kita emang harus buat seorang guru terus mampu bagaimana kita membuat buat apa namanya itu pembelajaran itu harus emang kondusif lancar. Ya, saya konfirmasi ya Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan pemberian implementasi dari soft skill juga sudah dilaksanakan. Terus Bapak membuat LKPD dan ada game interaktif. Nah, LKPD ini adalah kita sesuaikan dengan CP-nya juga. CP karena kita juga materinya di pengolahan, nah makanya LKPD-nya pun harus disesuaikan. Dari soft skill terus yang tadi, apakah dari sisi siswa ada perubahan Pak? Jelas ada, itu sangat berpengaruh sekali ya, dari efeknya ada segi bisa satu yang tadinya tidak percaya diri jadi percaya diri, yang tadinya dia malas jadi mereka senang beraktivitas gitu kan. Bagaimana dia mengeluarkan idenya juga yang tadinya dia mereka kayak seperti biasa, ternyata kok kita udah mulai dia luar biasa gitu. Alhamdulillah ya, berarti ya sesuai capaian rencana Bapak ya. Dan itu juga ada nilai-nilai gotong royong dan pendalam kritis juga. Kritis ya, oke. Kritis juga. Dari pembelajaran itu Bapak bisa mengukur tidak apa yang didapatkan anak dari hasil pembelajaran itu? Jelas itu banyak ya. Salah satunya adalah anak bagaimana bahwa saya ini menjadi seorang siswa itu kan harus tahu tentang bagaimana pengolahan makanan nabati itu apa saja sih. Apalagi kita kan ini berbicara tentang internasional ya, harus tahu kan ya. Dari sini siswa betul-betul mereka uji dalam berpikir ini nanti bagaimana dia menciptakan sebuah peluang usaha, yang peluang usaha itu dia mampu membuatnya. Jadi Bapak sudah bisa menentukan capaian-capaian anak gitu ya, harus dari segi prosesnya mungkin dari awal lah, dari awal sampai dia emang anak-anak juga tadi kata Bapak terlibat aktif aktif ya. Mudah-mudahan itu bisa menumbuhkan jiwa mereka menjadi seorang pengusaha ya Pak. Dan memang saya menyaksikan langsung pembelajaran kemarin memang anak-anak alhamdulillah ya bagus gitu ya, dan terlibat aktif gitu ya. Emang mereka senang sih, ya. ketika mereka emang ketika berikan soft skill, mereka sangat antusias. Maka kalau saya nggak berikan soft skill, Pak soft skillnya dulu dong, berikan ada materi yang baru supaya kami bisa bergairah. Dan itu menjadi senjata andalan Bapak ya. Oke Bapak, berkenaan dengan konfirmasi apa yang sudah Bapak sampaikan hasil dari pelaksanaan observasi di kelas, saya sudah mendapatkan beberapa poin-poin penting yang disesuaikan dengan perencanaan Bapak di awal ya ketika kita melakukan observasi. Di sini aspek dan strategi pengembangan Bapak sudah memberikan pemberian materi bersifat konseptual dan kontekstual, di mana konsep secara materi disampaikan juga, konseptual juga Bapak sudah tadi menyampaikan hubungan dengan pada CP ataupun ya. Terus yang berikutnya implementasi soft skill juga tadi sudah ya sama Bapak disampaikan. Terus ada lembar kerja peserta didik terus dan ada game puzzle-nya juga dan media pembelajaran gitu ya Pak ya. Terus Bapak juga menstimulus gitu ya penerapan kritis siswa gitu ya, kemudian tadi sudah disampaikan. Terus tadi melatih anak-anak bagaimana tadi gotong royong penerapan kritis ya, itu memang saya melihat langsung juga bagaimana anak bekerja sama dan kelompoknya. Dan berikutnya adalah tadi evaluasi hasil belajar. Bapak bisa mengukur anak-anak itu dari segi proses pembelajarannya. Cuma mungkin ada kemarin ada penilaian ini nggak Pak, penilaian secara hasil belajar ada. Oke. Nah, mungkin
Mungkin Bapak itu ya yang sudah saya konfirmasi berkenaan temuan-temuan dalam ke area observasi kami kemarin di kelas 11C ya Pak ya. Kelas 11C, ya betulan. Dan alhamdulillah bagus sekali ya. Oke. Saya melihat langsung dari awal sampai akhir pembelajarannya. Mudah-mudahan itu bisa terus ditingkatkan dan itu menjadi komitmen Bapak ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak. Dan alhamdulillah Bapak itu kedengaran di mata anak-anak itu luar biasa, kreatif katanya mengajarnya, banyak memasukkan produk juga, dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa terus dipertahankan ya Pak ya. Tentunya harus ditingkatkan juga ya, jangan merasa puas mungkin ya Pak ya. Yang sama kita juga sama mengajar PO, saya juga belajar dengan Bapak sama kita berkolaborasi ya Pak ya. Mungkin itu Pak ada yang disampaikan yang lain? Ya, mudah-mudahan pengembangan software ini tidak hanya di kelas 11C, tapi di semua kelas ya, dan ini juga acuan juga bagaimana kita ke depannya kita pembelajaran itu tidak hanya menulis saja atau mendengarkan saja, tapi bagaimana kita seorang guru meracik untuk kondisi belajarnya yang nyaman, menyenangkan, dan semuanya terlibat. Iya betul itu Pak yang diharapkan di kurikulum sekarang Betul Pak. sekali. Betul, anak-anak itu berkolaborasi Ya. betul, dan berpihak kepada murid ya, berpihak kepada murid itu berarti Betul sekali. anak-anak Nah, itu nyaman itu yang harus kita ya, berarti ada anak itu ibaratnya nyaman dalam belajar Iya. betul. Kalau udah nyaman, insya Allah Insya Allah. semuanya akan asik. Wah, insya Allah Bapak Min udah biasa dengan pengalaman yang luar biasanya dilihat dari progres pengalaman Bapak mengajar. Mungkin itu Pak ya untuk kegiatan saat ini saya mau mengkonfirmasi Sama-sama Pak Jalan. ya. Mohon maaf ya Pak sekali lagi waktunya sudah saya pakai. Semoga Pak Jalan juga sukses terus ya. Amin. Ya Allah, Jadi ya Allah. seorang Bapak gurunya juga semoga selalu terus berinovasi gitu ya dalam memberikan pelayanan yang penting kepada murid ya. Mungkin itu aja Pak. Saya tutup saja ya Pak. Kalau memang tidak ada yang disampaikan lagi, terima kasih sebelumnya yang saya ucapkan tutup saja. Akhir kalam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.